wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil Islam, bi ni'matil iman, bi ni'matis sihah, wa bi ni'matil umur al-barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan danka wa yahsyuruhum yawmal qiyamah a'ma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aqsiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala aidan, man kana akhiru kalamihi kalimatul iman la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhala al-jannah. Sadaqallahu azim. Yang kami muliakan para asatid wal ustadzat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang sama-sama kita ngalung ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, kita yang terasa diri kita merasa sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai hamba Allah yang tidak pacak melakukan apa baik kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan iradat Allah, kecuali dengan kudrahnya. Sudah sepantasnya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan sama kita. Pagi ini datangnya ke masjid. Kalau nak jingok dingin, kalau nak jingok lemak di rumah solat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat, yakni nikmat iman yang kuat. Iman ini kuat, salah satu kategorinya kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata-kata inna di situ adalah sungguh-sungguh. Allah katakan, wong yang senantiasa melangkahkan kakinya menuju masjid, hatinya terpaut dengan masjid, dia galak mengamalkan atau memakmurkan masjid, maka Allah saksikan bahwasanya dia ini adalah wong yang punya kualitas iman yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imannya iman yang berkualitas, iman yang diterima, iman yang ada kekuatan, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bukti? Tak terkadang orang beriman tapi dia tak sholat. Tak terkadang orang beriman tapi dia tidak baca Quran. Tak terkadang orang beriman tapi dia tak pernah zikrullah. Jadi hadirin yang berbahagia, datang kita di sini adalah aplikasi bukti
kecintaan mahabbah kita dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku beriman kepada Allah, kita turutin apa yang jadi kehendaknya. Allah perintahkan kepada kita, hayya 'alas shalah. Wahai hamba-hambaku, mari salat. Hayya 'alal falah. Wong yang salat dia adalah wong yang mendapatkan hakikatul kemenangan. Wong yang ingin sukses, wong yang ingin bahagia, wong yang ingin hidupnya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong yang punya yakin, hakul yakin tentang perkara akhirat, itu wong yang beriman. Jadi wong yang memenuhi daripada sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, inilah wong yang punya kualitas iman yang baik. Dalam perkara iman, Allah tidak galak tanggung-tanggung menerima keimanan seorang hamba itu adalah hanya iman-iman yang berkualitas. Iman yang ada kekuatan. Iman 100%. Ibarat kalau tegangan listrik itu tegangan yang full 100%. Nah, kita bisa merasa kedewe dengan tegangan listrik yang 100% ini, kita bisa menikmati aliran-aliran listrik, lampu yang terang, kipas angin yang, ya maaf ngomong, ada kekuatan, anginnya meluncur. Ya, tetapi kalau tegangan listrik ini separuh 50% itu bagaimana? Terjadi kerusakan pada alat-alat listrik kita, ya. TV bisa rusak, AC bisa meledak, ya, merusak galak-galaknya. Nah, bagaimana itulah kalau ini mendapatkan atau punya iman yang tidak full agamanya, maka akan berpengaruh dengan amal-amal keseharian. Tidak apa-apa lah, sholat di rumah sama baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Agak baik masih ada gawe, sholat zuhur dekat-dekat asar baik. Sama baik, yang penting sholat. Jadi kalau beriman itu menjadikan sholat itu adalah sholat itu amalan yang penting. Tapi kalau iman kita rusak, iman kita lemah, yang penting sholat. Ada orang yang dia sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri baik. Yang penting sholat. Yang penting salat. Nah, ini sangat mempengaruhi daripada kualitas keimanan seorang hamba. Dengan latihan seseorang memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sholat berjamaah di masjid, maka akan Allah jaga keimanannya. Akan Allah jaga keimanannya. Tetapi hadirin yang berbahagia, setan ini pintar berupaya bagaimana manusia ini dengan kemalasan dalam amal-amal agama. Maka tidak cukup kita ini cuma sekedar 5 waktu pergi ke masjid, tetapi lebih daripada itu kita hidupkan amalan-amalan di masjid. Di antara salah satunya adalah ta'lim wa ta'allum yang kita gawekan, yang kita dengarkan. Nggut kita, maaf dia omong, kalau nak nurutin nak pergi kambang juga. Ya nak nurutin
nak nurutinnya Ustaz. Banyak belanja, sehat, jasmaniah, olahraga. Tetapi sengaja kita duduk sejenak, kisaran sampai jam 6, semata-mata menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala ini sayang sama kita. Rasulullah katakan bentuk sayang Allah, cinta Allah kepada hamba ini adalah dalam bentuk amal. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Jikalau Allah menghendaki kebaikan-kebaikan pada hambanya, yufaqihu fid din, akan Allah berikan kepahaman agama pada seseorang. Kadangkala kita ngartikan paham agama ini adalah paham ilmu. Tapi kenyataannya wong yang paham ilmu pun kadang-kadang berat pergi ke masjid. Berat sholat tahajud. Tamatan pesantren, tamatan dari IAIN. Ilmunya banyak, kekuatan nonsen. Ada apa ini? Ternyata ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Apa yang diinginkan? Apa maksud daripada kepahaman agama pada diri seseorang itu? Tidak cuma sekedar ilmu baik. Mungkin melotok kering bahasa Arabnya. Mungkin hebat pemahamannya dengan ilmu fikih dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala paham dengan ilmu, paham dengan materi, tetapi belum juga mungkin diberikan oleh Allah paham dengan agama itu sendiri. Kalau para sahabat itu Kak paham dengan agama, mereka belum mau minta ditambah ilmunya dari Rasulullah, tetapi mereka ini subhanallah, apa yang diberikan itu amal totalitas 100% kafah. Kenapa? Karena yang ditanamkan oleh Rasulullah 13 tahun kepada para sahabat adalah perkara iman. Apabila manusia ini sudah masuk hakikatul iman di dalam dirinya, maka buahnya adalah amal. Terasa nikmat di dalam amal, terasa senang dengan kebaikan, terasa sesuatu yang luar biasa wujud dalam dirinya, hingga dia istiqomah dalam amal-amal agama tersebut, hingga amalnya ini akan menjadi berkah bagi hidupnya ketika dia hidup di dunia dan ketika dia ngadepi sakaratul maut. Apa berkahnya amal dalam diri kita ini? Wujud dalam sifat-sifat yang mulia. Maka kalau kategori iman yang baik, hakikatul iman tertanam di dalam diri kita secara baik, maka dampaknya akan Allah jadikan hatinya ini akan menjadi baik. Otomatis. Apabila hati seseorang sudah baik, bagus, hati ini akan mempengaruhi daripada ucapan dan perkataannya pun akan menjadi perkataan yang baik. Apabila orang sudah punya iman baik, hati baik, perkataannya baik, maka akan timbul yakni akhlakul karimah, akhlak yang baik dalam diri seseorang. Jadi tidak bertentangan, tidak katakan bertentangan. Kemarin anak ditanya oleh jemaah, Ustadz bagaimana Ustadz kalau ada orang nih ibadahnya baik tapi akhlaknya tidak baik? Bagaimana Pak Ustadz kalau orang nih maaf diomong akhlaknya baik tapi ibadahnya tidak baik? Lalu siapa yang baik Ustaz di antara dua-dua ini?
Kalau kataku dua-duanya baik. Yang tidak baik itu kita yang ngomongi keburukan-keburukanmu. Kita siget mencari kesalahan, kita bersiget mencari kehilafan, kita bersiget dengan dosa-dosa orang lain, tak bersiget dengan dosa-dosa tubuh dewek. Wallahu a'lam bishawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana baik, tobok begadong. Apalagi kata Rasulullah SAW, "Wa'ti sayyi'atal hasanah," maka tutuplah celah-celah keburukan yang ada dalam diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Apabila masih ada kebaikan-kebaikan pada diri kita, mudah-mudahan itu akan menjadi asbab hidayah bagi diri kita. Selagi ada kebaikan, wong yang selalu sholat berjamaah di masjid, walaupun akhlaknya buruk, lama-lama akan Allah hilangkan keburukan dalam dirinya. Asal dia istiqomah. Ada wong yang akhlaknya baik, ibadahnya belum baik, lama-lama akan Allah berikan dia nasihat. Wong baik, asal diajak ngomong baik, dengarkan. Lama-lama masuk hidayah itu dalam dirinya, lama-lama pun dia menjadi baik, dapat hidayah. Nah, kita ini apa tugasnya dengan hal-hal yang semacam itu? Adalah menjadi penghantar kebaikan-kebaikan bagi saudara-saudara kita. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan faqul innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik di antara kita, agamanya, perkataannya, ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ibadahnya, bukan sekedar ilmunya, tapi siapa mereka yang paling baik di antara kita? Mimman da'a ilallah, yang galak mengingatkan, mengajak, tidak sekedar sibuk dengan dirinya dewek, amalnya dewek, tapi pun dia memikirkan anak bininya, keluarganya, saudara kandungnya, tetangga-tetangganya, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak mereka untuk mengingat Allah, taat kepada Allah. Maka hadirin yang berbahagia, apabila semua yang tadi sudah menjadi baik, imannya baik, perkataannya baik, hatinya baik, akhlaknya baik, tenang baik, Allah akan berikan kepada dia sifat. Sifat apa, Pak? Sifat qanaah. Akan Allah berikan kepadanya ini keberkahan hidup. Baik keberkahan hidup yang Allah turunkan dari langit, maupun Allah Allah timbulkan dari jero perut bumi, berkah dari pucuk langit dan dari perut bumi, keberkahan. Tetapi hadirin yang berbahagia, kebalikannya, kalau wong punya iman yang buruk, maka hati akan menjadi buruk, perkataan menjadi buruk, akhlak pun akan menjadi buruk. Apa yang akan terjadi? Keburukan akan Allah berikan kepada dia. Azab Allah turunkan dari pucuk langit. Azab Allah akan bangkitkan, akan Allah gali atau akan timbulkan dari jero perut bumi. Ada gempa, ada tsunami, ada gala-galanya, itu bagian
kecil baik, yang Allah ingatkan, yang Allah berikan kepada wong-wong yang dia ini ingkar kepada Allah, dia ini maksiat kepada Allah, dan dia ini tidak jalankan perintah Allah. Maka hadirin yang berbahagia, untuk melatih bagaimana iman kita ini tumbuh, bagaimana pentingnya iman dalam diri kita ini meningkat, bagaimana iman kita ini iman yang kuat. Maka Rasulullah SAW selalu senantiasa mengingatkan kepada kita umatnya, jaddidu imanakum, perbaharui iman kita. Selalu senantiasa, setiap waktu, setiap detik. Para sahabat bertanya, ya Rasul, wa kaifa yujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah untuk meningkatkan kualitas iman yang ada dalam diri seorang hamba? Maka Rasulullah SAW senantiasa katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalian bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, agar kebesaran Allah masuk resep dalam hati kita. Hari-hari selalu kita bicarakan kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rabb. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat. Subhanallah, menciptakan langit tanpa tiang. Masya Allah, menciptakan laut yang tanpa batas. Allah Allah Malik, Allah yang merajai alam semesta. Tidak ada raja yang lebih kuasa melainkan Allah Azza wa Jalla. Tiada kekuasaan di muka bumi ini kecuali Allah yang merajainya. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat kecuali bersandar kepada Allah, dan tidak ada makhluk yang bisa memberikan mudarat kecuali dengan qudrat dan iradat Allah. Ini Pak, cara kita memasukkan kebesaran Allah. Allah Razik, Allah yang memberi kita rezeki. Jangan ketakuan iga kita sebagai suami kadang-kadang ninggalkan bini bedengan, atau misal kita pergi kemana-mana bingung kita, agak siapa yang ganti rezekinya. Apakah kalau kita mati bini kita tidak makan, anak kita tidak baca sekolah, tidak makan, tidak kekadang, tidak kekadang. Siapa yang memberikan rezeki itu? Allah. Kita nih lantarannya bela, lantarannya bah. Jangan cak betakuan ego. Kalau dak aku menjual rezeki anak biniku kayak mati, cak iya-iyaan, cak iyo-yoi ego. Dak kekada. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Apabila kita tampilkan, selalu kita bicarakan kepada siapa saja, kepada anak kita yakin, nah Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menciptakan alam semesta. Mungkin ibu nanam tanaman, mungkin bisa, tetapi ibu tidak bisa menumbuhkan tanaman ini kecuali Allah yang menumbuhkannya. Sepele tidak? Omongan ini sepele. Tapi kalau hari demi hari, tiga asma Allah ini akan Allah timbulkan sifat qanaah dalam diri kita. Sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Menerima apa ada yang menjadi keputusan, kudrat dan iradatnya Allah, atau kodok dan kodarnya Allah kepada diri kita. Hanya kan
timbul dua sifat dalam hidup manusia. Setelah mendapatkan sifat qanaah, akan Allah berikan dua sifat lagi. Apa sifat itu? Sifat syukur dan sifat sabar. Sifat syukur dan sabar itu sama derajatnya. Bersyukur selalu senantiasa atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan sama kita, dan senantiasa bersabar atas segala musibah bala yang Allah ujikan kepada kita. Ini sifat yang mulia yang akan Allah berikan. Jadi orang beriman ini hidup tidak susah. Kalau dia berduit, ada rasa syukur. Dia tahu cara bersyukur. Dia tahu karunia Allah ini besarnya kepada dia, dan dia tidak akan kena ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa hadirin yang berbahagia? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hanya dengan mentaati perintah Allah, hanya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, maka akan Allah berikan kehidupan yang baik. Maka dia pintar bersyukur. Apa syukurnya? Bentuk syukurnya adalah ketaatan kepada Allah. Dan akan Allah berikan kepada dia pemahaman bahwasanya segala apa bentuk yang Allah ujikan, berikan di kehidupan dunia ini, tidak kelama iga. Maka dia selalu gembira, tidak terlalu sedih. Kalau sedih-sedih, tidak terlalu sedih iga. Karena apa? Karena orientasi hidupnya akhirat. Tidak apa-apa lah kesalahan di dunia, tapi kaki akan Allah ganti. Kesusahanku ini dengan dibalas Allah akan tidak susahkan lagi kagak di akhirat. Tidak apa-apa kalau kita susah-susah, tetapi kagak kesusahan kita Allah gantikan dengan surga. Tidak apa-apa lah hidup kita nih, ya. Hidup apa adanya masa ini. Tetapi ketika di akhirat kita ada apa-apanya. Kita ada apa-apanya di akhirat. Ini akan Allah timbulkan. Kemudian kita latih diri kita dengan melatih bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang alim. Allah alim, Allah yang maha mengetahui. Allah basir, Allah yang maha mendengar. Allah alim, Allah basir, Allah sami. Ya, sami mendengar. Basir melihat. Allah alim. Kita ni jangan cak betakuan ego juga. Kalau masuk ilmu lebih tinggi dan lain sebagainya, orang lain salah dan lain sebagainya, ilmu kita ni terbatas. Ilmu kita terbatas. Ilmu Allah yang tidak terbatas. Allah sami, Allah maha mendengar, Allah basir, Allah maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Jadi jangan macam-macam kita hidup di bumi Allah. Jangan nak manis-manis juga sholat ibadah. Jangan nak sering ego maksiat kepada Allah. Karena apa? Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Apapun perkataan kita tidak terlepas daripada pendengaran dan penglihatan Allah. Maka akan Allah timbulkan pada diri seorang ini adalah sifat takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, sempit, lapang, saro, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, tetap dia berusaha untuk istiqomah menjalankan perintah Allah. Jangan nak nunggu ikhlas dulu, kaget dulu lah pergi ke masjid kalau belum sifat ikhlas. Untuk apa? Hai kau ni, untuk apa pergi ke masjid mulut kau masih galak cerudian? Untuk apa pergi ke masjid kalau kau masih galak ngakoi wong? Oi pak, ini mak caknya bener tapi ngana ngajak kita ngana. Yakin dengan seyakin-yakinnya, yakinlah amalan kebaikan-kebaikan yang istiqomah kita akan menghapuskan segala bentuk keburukan-keburukan yang kita amalkan.
Yakin itu Pak. Ini Rasulullah yang katakan. Wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tutuplah celah keburukan. Kita nih Pak, kalau dibukakan oleh Allah keburukan aib kita, dak kegalak ngomong sama kita. Jangan cak kalimat itu. Kalau Allah bukan aib kita, bagaimana Pak? Nutup gai gitu. Berjalan malu gitu. Tetapi alhamdulillah masih Allah tutupkan aib-aib kita di dunia. Tetapi jangan kita nak sewenang-wenang, ujung-ujung kita nak sekendak tentang badan awan Allah. Na'udzubillah, yang paling besar adalah Allah bukakan aib kita di akhiratnya. Na'udzubillah min zalik. Bapak hadirin yang berbahagia, kenalkan kula nama Mas Muhammad Fahmi. Alhamdulillah kemarin dapat callingan untuk menyampaikan tausiah akan pentingnya iman dalam diri seorang hamba, yang menurut kula ini kajian ataupun apa yang kita bahas ini adalah satu motivasi untuk diri kula dewek dan kita-kita yang hadir dalam majelis ini. Jangan kita sepelekan agama dalam diri kita. Wujudnya iman adalah amal agama. Agama ini bukan sekedar di masjid amalkan, tapi di rumah. Di rumah kita bawa anak kita rangkul, bini kita rangkul. Kita cak kaliman ego tapi bini kita masih buka aurat, anak kita masih tidak sholat, maka wong kita masuk surga, ditarik lagi. Maka hadirin yang berbahagia, kula ingatkan kita ini mencari iman tidak sekedar dalam ibadah, tetapi bentuk iman adalah dakwah. Wong yang baik mudah, tapi untuk menjadi wong yang baik di mata Allah, terbaik di mata Allah adalah wong yang galak ngajak kebaikan, wong yang galak nyampaikan agama. Mungkin ujung-ujung dia tidak jadi baik kakek di masyarakat, tetapi cukuplah Allah yang tahu dengan kita. Walaupun wong seluruh dunia ini benci sama kita, anak kita tidak senang sama kita, ngatoi kita dan lain sebagainya, tapi yakinlah Allah akan merubah itu semua dengan Allah berikan hidayah. Tapi innallaha la yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah. Tak kekada Pak kita nak surga kedewean. Nabi Adam itu minta rewang. Penduduk ahli surga gitu nih Pak. Tapi tak terima iga kata Nabi Adam, ya Allah kami kedewean. Maka minta rewang. Tidak minta rewang. Lah sudah dinjo rewang. Rupa-rupanya al-insan makanil khata' wa nisyan, benar. Gayut Iblis laknatullah alaihi menggoda hingga dia makan buah kuldi, satu dosa menyebabkan dia ini keluar dari surga. Kita ni banyak dosa nak masuk surga. Bagaimana? Ada apa bagi Nabi Adam sikok dosa gara-gara makan buah kuldi. Kita banyak dosa nak masuk surga. Bagaimana ini? Nah, yakin dan seyakin-yakinnya Bapak Ibu, Allah menerima taubat sebesar apapun dosa kita, selagi kita mau taubatan nasuha, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, perintah oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, karena Allah tahu bahwa beriman ini adalah manusia. Manusia itu punya akal, punya nafsu. Maka Allah senantiasa menerima kehilapan dan kesalahan kita, asalkan kita mau memohon ampun kepada Allah. Hidup ini tiga bebas. Yang pertama mendapatkan maghfirah Allah, kedua mendapatkan kasih sayang Allah, dan yang ketiga adalah mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada yang nak bertanya, jatuhin